beragama di Indonesia ini sudah cukup membaik dibandingkan sebelumnya ya. Nah, untuk skalanya mungkin saat ini bisa di angka 50-60, meskipun sudah ada kemajuan dari sebelum-sebelumnya, tapi masih ada juga umat beragama yang belum paham betul apa itu toleransi, sehingga mereka tidak bisa menciptakan kerukunan antar umat beragama. Diharapkan ke depannya kerukunan antar umat beragama di Indonesia ini dapat mencapai skala 100 ya. Nah, kalau untuk agama saya sendiri yaitu agama Katolik, saya merasa kerukunan umat Katolik dengan umat lainnya itu sudah cukup membaik. Bahkan untuk saat ini bisa dibilang sudah baik ya, karena sebagai contoh gereja saya di sekitarnya itu kan ada masjid. Nah, kalau di masjid itu ada acara, kadang anggota gereja itu bisa membantu di masjid tersebut seperti mengatur parkir, dan juga sebaliknya ketika gereja ada acara besar, maka umat Islam di masjid tersebut bisa datang membantu untuk mengatur parkir dan lain sebagainya. Cukup baik. Dari skala 10/100 saya memilih 70/100. Ini berarti secara umum masyarakat di Indonesia mampu hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai antar agama. Skalanya mungkin 8 ya. Skala keseluruhan, Indonesia terus berupaya menjaga dan memperkuat kerukunan umat beragama sebagai salah satu pilar penting persatuan bangsa. Meskipun tantangan masih ada, komitmen dan dari pemerintah, tokoh agama dan masyarakat untuk terus membangun toleransi dan saling menghormati diharapkan dapat mempertahankan tren positif ini. Kerukunan umat beragama di Indonesia kurang begitu baik. Baik, kalau untuk ajaran di agama Katolik sendiri saya rasa hampir sama dengan ajaran agama lain ya, di mana kita diajarkan untuk tetap bertoleransi dan juga tetap menjaga komunikasi dan bersosialisasi dengan baik dengan semua manusia terlepas dari apapun agamanya. Nah, yang menjadi dasar dalam ajaran kami ini adalah salah satu Injil dalam Alkitab, yaitu Matius 22 ayat 39, di mana Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah yang menjadi dasar dan pedoman kita membangun rasa hormat dan juga rasa toleransi dengan seluruh umat beragama di Indonesia, bahkan di dunia. Dalam agama Buddha, kerukunan antar umat beragama sangat ditekankan. Ajaran agama Buddha sangat mendukung kerukunan antar umat beragama dan menekankan cinta kasih dan welas asih. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan antar umat beragama yang tercermin dalam banyak ajaran Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Dan jawaban kedua adalah hukum kasih. Untuk masyarakat heterogen sendiri kita bisa mengambil contoh, yaitu masyarakat di sebuah daerah ataupun di sebuah kampung, di mana mungkin saja di daerah ini ada umat Islam, umat Kristen, umat Katolik yang bersatu di dalam daerah tersebut. Nah, menurut saya yang paling pertama dan yang paling penting itu adalah meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama atau antar masyarakat di sana. Nah, toleransi ini juga tidak bisa dimulai dari satu orang, ini harus dimulai dari seluruh masyarakat ya. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya saya baik dengan orang lain namun orang tersebut tidak memiliki sikap toleransi sehingga dia bisa saja membenci agama saya. Nah, kerukunan umat beragama di sana itu pasti tidak dapat terbentuk dengan baik. Selain toleransi, mungkin bisa dimulai dari pendidikan sejak dini, baik di sekolah maupun di rumah, bahwasannya kita harus berteman dan juga bersosialisasi dengan siapapun tanpa memandang bulu. Ya, menurut saya itu sih salah satu cara, atau mungkin juga bisa melakukan kegiatan sosial seperti gotong royong di suatu daerah. Nah, kalau misalnya kita keluar aja kan itu pasti mungkin saja jarang ketemu dengan tetangga-tetangga lainnya, tapi kalau misalnya ada kegiatan sosial mungkin setiap minggu gotong royong di pagi hari, nah itu bisa beberapa agama berkumpul dalam satu tempat, nah mereka bisa bekerja sama. Nah itu kan sudah sesuatu contoh lah bahwasanya kerukunan umat beragama sudah terjalin nih di daerah tersebut. Menghormati perbedaan keyakinan, cara ibadah,
di hari raya agama lain, mengadakan kegiatan sosial bersama, menghindari aktivitas yang mengganggu umat lain saat beribadah. Komunikasi dan dialog antar umat beragama, edukasi dan pelaksanaan tentang toleransi, libatkan peran pemuda dan perempuan, terus terakhir tegakkan aturan dan hukum yang adil. Saling menghormati, menghargai, percaya, dan saling mengampuni. Nah, bagaimana seharusnya setiap umat itu menjaga kerukunan antar umat beragama di dunia ya? Yang balik lagi ke yang tadi, menurut saya toleransi sih yang pertama. Karena kalau toleransi itu tidak ada, maka umat beragama ini juga nggak bisa nyatu gitu loh. Kalau adanya sikap toleransi yang tinggi antar umat beragama dan ada timbal balik ya, kalau ada timbal balik, itu kerukunan umat beragama sudah pasti bisa terbentuk. Jadi yang pertama dan yang paling utama itu kita tetap harus membangun sikap dan rasa toleransi dari dalam diri kita, bahwasannya semua manusia itu sebenarnya sama aja, mereka adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita itu tidak boleh membeda-bedakan mereka dari segi agama. Menekankan toleransi di kehidupan sehari-hari, menolak kekerasan, dan menunjukkan sikap rendah hati dalam pergaulan lintas agama. Dengan cara saling menerima antar umat beragama dan menjaga silaturahmi walaupun berseberangan kepercayaan. Jaga toleransi dan cinta damai. Baik, kalau untuk peran pemerintah itu sendiri sebenarnya sangat penting ya untuk menjaga harmonisasi antar umat beragama, terutama di negara yang majemuk seperti negara Indonesia ini. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mungkin menjamin hak-hak warga negaranya untuk memeluk dan juga menyebarkan agamanya sendiri. Jangan ada peraturan-peraturan ataupun mungkin bukan peraturan, namun ada statement-statement nih yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan yang membuat agama tertentu itu merasa terkucilkan, sehingga kerukunan umat beragama di Indonesia ini pasti tidak bisa terbentuk karena dari agama tersebut saja pasti sudah merasa bahwa dia dikucilkan gitu loh, tidak ada yang menghargai agama mereka. Nah, setelah itu selanjutnya pemerintah harus menjamin hukum berjalan secara adil. Nah, secara adil ini dalam konteks hukum tidak boleh memihak agama-agama tertentu. Jangan nanti tiba-tiba ada penjahat ataupun pejabat yang melakukan kesalahan, namun karena pejabat tersebut agama tertentu ya, kita anggap ya, hukumannya itu jadi berkurang. Sedangkan kalau pejabat dengan agama lainnya yang selain dari agama yang tadi disebutkan, maka mereka langsung dijatuhi hukuman yang lebih berat, padahal kejahatannya mungkin sama atau kesalahannya sama gitu. Nah, dari pemerintah seharusnya bisa meningkatkan dulu sih sikap toleransi antar mereka dan juga dengan warga, sehingga warga bisa melihat nih, oh pejabat pemerintahan ini sebagai contoh bahwasanya mereka juga punya sikap toleransi. Jadi kita sebagai warga negara juga harus memiliki sikap toleransi yang tinggi, gitu menurut saya. Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan dan menjaga kerukunan antar umat, seperti menjamin kebebasan beragama, menegakkan hukum secara adil, dan memfasilitasi kebutuhan beribadah semua umat beragama. Peran ini harus mencakup berbagai dimensi, mulai dari regulasi hingga fasilitas di tingkat akar rumput. Peran pemerintah memberi hak kebebasan beragama, keamanan, kenyamanan, dan ketenangan bagi seluruh rakyat Indonesia.